Banyak orang tidak menyadari perilaku mereka bisa menghambat rezeki mengalir. Mereka berpikir kebiasaan-kebiasaan mereka tidak berpengaruh apa-apa terhadap rezeki mereka. Padahal apa yang kita lakukan sangat menentukan bagaimana energi di alam semesta ini meresponnya. Kita akan bahas ini secara detail. Selamat datang di channel Tempat Tersembunyi. Ini saatnya kamu berubah. Di video episode pertama, saya sudah menjelaskan bahwa energi kelimpahan itu bukan dikejar, tapi selaraskan vibrasinya, maka dia akan datang padamu dengan sendirinya. Bahkan sebenarnya dia sudah ada dan tersedia untuk kamu, tapi kamu tidak bisa menangkapnya karena kamu tidak menyadarinya. Kenapa kamu tidak menyadarinya? Karena kamu sibuk menembak frekuensi lain. Frekuensi yang kamu tembak adalah frekuensi ketakutan, pesimis, dan energi kekurangan. Maka itulah yang datang padamu. Kita bisa pakai analogi yang bernama Red Card Theory. Kamu bisa cari di Google apa itu Red Card Theory. Tapi apa hubungannya teori ini dengan energi kelimpahan? Coba bayangkan, kamu mengendarai kendaraan kesukaanmu di jalan. Lalu di jalan kamu berpapasan dengan orang yang mengendarai kendaraan yang sama dengan milikmu. Kamu pasti dengan sadar mengetahui hal itu dan bilang dalam hati, wah sama nih kendaraan kita. Dan tanpa kamu sadari, kamu akan sering bertemu kendaraan yang sama dengan milikmu. Pertanyaannya, apakah kendaraanmu semakin banyak dipakai orang? Bukan bro, jumlah kendaraan yang sama denganmu itu tidak berubah. Dia ada dan tersedia di jalan. Kamu hanya sering menemuinya karena pikiranmu sudah secara otomatis tersetting untuk sadar jika ada kendaraan yang sama denganmu. Apa yang bisa kamu pelajari dari kejadian ini? Energi kelimpahan itu ada, tersedia. Kamu hanya perlu men-setting vibrasimu supaya kamu bisa sadar keberadaannya. Dan kamu akan menerimanya. Kamu akan secara otomatis menembakkan frekuensimu tepat sasaran dan kamu akan menerimanya. Sekarang, bagaimana caranya kamu bisa terbiasa merubah vibrasimu supaya kamu selaras dengan energi kelimpahan? Kita akan bahas detail di episode ini. Kamu pasti pernah mendengar ungkapan, "You are what you think." Itu bukan kalimat sembarangan. Ada makna yang dalam dari ungkapan itu. Jika kamu berpikir kamu takut tidak berkecukupan, maka itulah yang akan terjadi. Alam semesta akan merespon dengan kondisi yang kamu pikirkan, sesuai pesanan. Coba sekarang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan setiap hari saat bangun tidur? Mensyukuri apa yang sudah kamu dapat, atau sibuk memikirkan tagihanmu? Hari belum dimulai, kamu sudah memulai dengan rasa cemas dan takut. Apakah bersyukur itu sepenting itu? Iya bro, penting banget. Ketika kamu bangun lalu kamu ucapkan kalimat bersyukur atas 3 hal saja yang kamu sudah miliki, itu akan membuat otakmu fokus pada hal yang kamu dapatkan, bukan pada hal-hal menakutkan yang bahkan belum terjadi. Sama seperti analogi Red Card Theory tadi, saat kamu hanya fokus pada hal yang sudah kamu dapatkan, maka kamu hanya akan menembakkan frekuensimu kepada hal-hal tadi. Contoh nyatanya begini, kamu bangun pagi lalu kamu luangkan waktu sejenak. Kamu ucapkan 3 hal yang sudah kamu miliki. Misalnya, saya bersyukur saya masih bisa bangun dalam keadaan yang sehat, atau saya bersyukur saya masih bisa makan sebentar lagi. Vibrasi di dalam dirimu akan secara otomatis berada di vibrasi berkecukupan saat kamu mendapat makanan. Kamu akan terbiasa mengucap syukur saat kamu makan. Itu akan membuat tubuhmu haus akan mengucap syukur. Energimu akan menarik makanan untukmu karena alam semesta tahu di jam-jam tertentu kamu butuh makan karena kamu akan bersyukur setelahnya. Alam semesta memberikan apa yang tubuhmu perlukan karena energi dalam tubuhmu memanggil mereka. Begitu juga dengan energi kelimpahan. Jika kamu selalu menempatkan dirimu dalam mode berkecukupan, maka kamu juga akan menemukan kelimpahan di sekitarmu. Saat kamu sadar kamu dalam vibrasi yang selaras dengan kelimpahan, kamu akan secara otomatis menyadari kelimpahan yang datang di sekitarmu. Tubuhmu akan otomatis menjadi radar dan akan banyak menemukan kelimpahan. Seperti saat kamu mengendarai kendaraan tadi. Mulai sekarang cobalah untuk fokus terhadap apa yang kamu sudah miliki. Hilangkan energi takut, cemas, dan rasa kekurangan. Kamu bisa mulai saat bangun tidur. Saat kamu membuka mata, luangkan waktu sejenak dan katakanlah hal-hal yang bisa kamu syukuri. Kamu bisa mengatakan, saya bersyukur saya bangun dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Saya siap menerima kelimpahan dari segala penjuru. Di poin ini kamu sudah tidak memberi ruang untuk rasa takut kekurangan. Bagi tubuhmu, kamu dalam kondisi yang tidak kekurangan dan siap menerima kelimpahan.
Ingat, jangan sepelekan apa yang keluar dari mulutmu. Orang tua zaman dahulu selalu percaya bahwa ucapan adalah doa. Para ahli meditasi selalu bilang bahwa kita tidak bisa menolak pikiran-pikiran negatif itu datang, tapi kita bisa melakukan untuk tidak memberi ruang pada pikiran kita untuk hal-hal yang negatif. Setiap saat kamu harus men-setting tubuhmu dalam mode berkecukupan. Selalu katakan, saya berkecukupan. Jika ada halangan yang kamu hadapi, selalu katakan, ini adalah sebuah proses untuk kelimpahan berikutnya datang. Hal lain yang harus kamu rubah adalah bagaimana sikapmu saat melihat orang lain sukses. Ingat bahwa iri hati adalah salah satu bentuk dari vibrasi yang rendah. Daripada kamu sibuk iri dengan pencapaian orang lain, ubahlah dengan berpikir kalau dia bisa, saya juga bisa. Perubahan-perubahan ini terlihat simpel, tapi cobalah mulai dari hal-hal sederhana ini. Lakukan setiap hari sampai tubuhmu terbiasa dalam mode positif. Nanti kamu akan mulai menyadari perubahan dalam hidupmu. Kita lanjut selepas kamu bangun dari tidur. Bagaimana kamu berperilaku di lingkungan sekitarmu? Apakah kamu tipe orang yang suka bergosip dengan teman-temanmu? Atau kamu malah suka adu nasib ketika ngobrol dengan temanmu? Ketika orang lain berkeluh kesah tentang masalah hidupnya, kamu menjawab, wah sama saja, aku juga lagi susah nih. Hentikan itu sekarang. Ketika kamu mengatakan kamu juga sedang susah, semesta akan merespon dengan menganggap kamu memang ingin susah. Jika temanmu berkeluh kesah, cukup dengarkan saja dan tidak usah merespon dengan kalimat negatif tentang dirimu. Jika mereka tanya balik padamu, kamu bisa cukup jawab dengan ya. Saya bersyukur selalu dicukupkan. Circle yang toksik seperti ini sebenarnya harus kamu hindari untuk menjaga vibrasimu tetap tinggi. Hal ini akan kita bahas di episode lain. Oke, mari kita rangkum sekilas apa yang sudah kamu dengarkan di video ini. Pertama, rubah energi ketakutanmu jadi energi bersyukur. Lakukan setiap pagi hari saat kamu bangun tidur. Ucapkan 3 hal yang bisa kamu syukuri. Kedua, jangan pernah sibuk untuk iri terhadap keberhasilan orang lain. Fokuskan kepada dirimu sendiri. Jadikan keberhasilan orang lain sebagai penyemangatmu untuk berubah. Ketiga, jangan pernah bergosip, menggunjing orang lain, dan jangan memposisikan diri sebagai orang yang sedang kesusahan juga. Ingat, fokuslah pada apa yang kamu sudah miliki sekarang. Kita sudah berada di ujung video. Lakukan hal-hal yang sudah kita bahas tadi setiap hari. Jika kamu mulai merasa pesimis, ingatlah, waktu terus berputar dan kamu tidak ada pilihan lain selain berubah. Ini saatnya. Jika kamu sudah melakukan hal-hal tadi, kamu siap untuk mendengarkan episode selanjutnya. Terima kasih kamu masih setia di channel ini. Jika kamu merasa ada orang lain yang perlu mendengar video ini, sebarkanlah pada mereka sebagai bentuk kamu menyebarkan energi positif ke sekitarmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.